Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Saat ini sudah memasuki hari kedua bencana. Kita beralih ke wilayah Busan, di mana mereka harus menghadapi monster Kraken yang merupakan monster kelas A. Salah satu kesulitan yang harus mereka hadapi melawan Kraken adalah karena monster tersebut hidup di dalam air dan setiap kali gerakannya bisa menciptakan tsunami sehingga sulit bagi para hunter untuk bisa menjangkaunya. Yongmin, wali kota Busan, nampak sangat frustasi sehingga ia pun meminta seluruh pasukan untuk mundur. Barulah setelahnya mereka mulai mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan dengan tanah kelahiran mereka. Ya, setidaknya mereka telah kehilangan 30% kekuatan mereka, yang mana jika dilanjutkan mungkin seluruh Busan akan benar-benar disapu bersih. Jadi wali kota yang frustasi pun awalnya memutuskan untuk melarikan diri karena tidak ada gunanya bertahan. Sebenarnya wali kota Yongming telah meminta bantuan kepada Seoul, tapi sayangnya permintaan tersebut ditolak karena ibu kota baru bisa menyalurkan bantuan jika Seoul benar-benar telah aman. Jadi karena sudah tidak memiliki harapan lagi, satu-satunya jalan yang mereka bisa lakukan adalah melarikan diri. Hingga seseorang pun berkata, "Wali kota, apakah Anda pernah mendengar terkait dengan Incheon? Aku baru saja mendapatkan sebuah kabar bahwa ada seseorang bernama Roman Dimitri yang telah menyapu bersih seluruh gelombang monster. Tidak hanya itu, ia juga mengalahkan monster kelas S hanya dengan satu tebasan saja dan juga menghancurkan sumber dari gelombang monster sehingga permasalahan Incheon telah terselesaikan." Tentu saja itu adalah hal yang sangat sulit untuk dipercayai. Tapi karena Busan sudah berada di ujung tanduk, mau tidak mau mereka harus berpegangan dengan apapun yang bisa mereka gapai. Lalu wali kota pun bertanya, "Dari manakah kau mendapatkan sumber informasi tersebut?" Dan ia pun menjelaskan bahwa ia mendapatkan sumber informasi tersebut dari rekannya yang merupakan anggota dari 100 hari. Ya, itu adalah Jang Yontae yang merupakan tangan kanan dari Park Min-woo. Jang Yontae sendiri sebenarnya ia terlahir di Busan, tapi karena kemampuan dan juga bakatnya, ia pun bisa memasuki guild terbaik di Korea, yaitu 100 hari. Ada alasan kenapa Jang Yontae memberikan informasi tersebut kepada rekannya di Busan, yaitu untuk menebus kesalahannya kepada Roman Dimitri. Ya, sejak insiden sebelumnya, Park Min-woo yang sebenarnya sangat menyukai Jang Yontae langsung membencinya karena ia melakukan tindakan sembrono kepada Roman Dimitri. Padahal ia hanya menjalankan tugasnya saja, tapi ternyata Park Min-woo ataupun penyihir berjas putih malah memarahinya. Tidak hanya itu, sosok yang paling ia kagumi tersebut bahkan sampai melontarkan kata-kata kotor yang tidak sesuai dengan julukannya sebagai pembela keadilan. Tapi karena Park Min-woo telah bersumpah setia kepada Roman Dimitri dan Yong Jun-tae ingin kembali diakui oleh Park Min-woo, mau tidak mau ia pun menyebarkan rumor terkait dengan kehebatan Roman Dimitri. Setidaknya jika orang-orang mengenal dan mengakui kehebatan Roman Dimitri, ia bisa kembali diterima oleh Park Min-woo karena telah membantu mempromosikan
kehebatan Roman Dimitri. Hingga beberapa saat setelahnya, rekan Yeon Jung Tae yang berada di Busan pun memberikannya sebuah pesan dan bertanya apakah yang dikatakan olehnya terkait dengan Roman Dimitri benar adanya. Jika ya, pihak Busan ingin menghubungi Roman Dimitri secara langsung, berpindah ke sisi lainnya, yaitu di tempat Park Min Woo. Beda halnya dengan Jang Yun Tae yang merasa seakan-akan langit telah runtuh karena ia dicampakkan oleh orang yang paling ia hormati. Tapi Park Min Woo merasa jika langit begitu cerah, itu semua karena pada akhirnya ia bisa berdiri di samping orang yang paling ia kagumi, yaitu Baek Jung Hyuk, sang Heavenly Demon ataupun Roman Dimitri. Tapi suasana langsung berubah tak kala Jang Yun Tae pun tiba. Ya, Park Min Woo masih begitu kesal dengan Jang Yun Tae karena hampir menghancurkan seluruh rencananya karena ia menyinggung Roman Dimitri. Jika saja bukan karena reputasinya sebagai penyihir berjas putih, maka Park Min Woo tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Saat tiba, Jang Yun Tae pun berkata kepada Park Min Woo bahwasannya ia baru saja dihubungi oleh rekannya dari Busan dan meminta untuk dihubungkan dengan Roman Dimitri. Tentu saja Park Min Woo bertanya kenapa Busan ingin menghubungi Roman Dimitri. Lalu Jang Yun Tae pun menjelaskan bahwa ia telah menyebarkan kehebatan Roman Dimitri kepada Busan, di mana rekannya merupakan anggota penting dari pemerintahan Busan. Dari percakapan itu saja, Park Min Woo langsung mengetahui jika nampaknya Busan membutuhkan kekuatan dari Roman Dimitri. Tapi permasalahannya, Roman menjelaskan sebelumnya bahwa prioritas utama adalah keselamatan warga Incheon. Jadi Park Min Woo tidak tahu apakah yang disampaikan oleh Jang Yun Tae adalah sebuah berkah ataupun bencana. Tapi yang jelas Park Min Woo nampaknya tidak terlalu menyukai apa yang dilakukan oleh Jang Yun Tae, di mana Jang Yun Tae yang menyadari kesalahannya pun hanya bisa menunduk. Tapi untungnya setelah menyampaikan hal tersebut kepada Roman Dimitri, Roman tetap menerima panggilan dari wilayah Busan. Yongming yang menjadi wali kota pun menyampaikan tujuannya setelah Roman bertanya apa yang diinginkan oleh Busan. Sejujurnya Yongmin hanya meminta bantuan agar Busan bisa bertahan. Tapi Roman tidak segampang itu memberikan bantuan. Ia hanya meminta penjelasan kepada Yongmin kenapa dirinya harus membantu Busan. Ya, walaupun sosok Roman Dimitri yang ia lihat agak berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Jang Yun Tae, di mana Jang Yun Tae memberikan informasi bahwa Roman Dimitri adalah Rasul Keadilan. Tapi itu sama sekali tidak mengganggunya karena satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Yongming adalah mendapatkan bantuan dari Roman. Dan dengan penuh kerendahan hati, wali kota Yongmin pun mulai memberikan beberapa alasan kenapa Incheon harus membantu Busan. Pada intinya, Yongmin hanya ingin seluruh warganya selamat. Dan jika Incheon membantu, maka ia berjanji akan meninggalkan atau mengkhianati pusat dan bergabung dengan Roman Dimitri ataupun Incheon. Roman sangat menyadari jika wali kota Busan menyampaikan permohonan yang tulus
Apalagi ia juga sangat mengkhawatirkan seluruh warganya. Jadi Roman pun akhirnya memutuskan untuk membantu Busan. Tapi tentu saja ada syaratnya. Walaupun gelombang monster telah dihancurkan oleh Busan, Incheon belum sepenuhnya aman karena hari bencana belum usai, dan jika Roman meninggalkan Incheon, ia takut sesuatu hal buruk akan terjadi karena munculnya monster yang sulit ditangani. Oleh sebab itulah Roman berkata, jika ingin bergabung dengan Incheon, Busan harus bertahan selama 2 hari ke depan untuk membuktikan kesungguh-sungguhan mereka. Dan jika selama 2 hari tersebut Busan bisa bertahan, maka Roman akan menerimanya dan ia tidak akan meninggalkan orang-orangnya. Setelah percakapan tersebut, Roman pun mengakhiri panggilan. Adapun Yongmin merasa tersentuh dengan perkataan terakhir Roman, yaitu bahwa ia tidak akan meninggalkan orang-orangnya. Perkataan yang tidak pernah lagi ia dengar semenjak hari bencana, dan itu juga memberikan harapan baru kepada Busan. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.